Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Mardani dari Inspektorat Provinsi Bengkulu. Saya akan membuat portfolio dinamis untuk kepentingan tugas pencapaian P2PD Madya. Samping saya terlihat ada alat musik yang memang khas dari Provinsi Bengkulu, namanya dol. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Pak Inspektur. Silakan, Pak. Izin Pak Inspektur, kami mau melaporkan penyelenggaraan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) yang mana dalam kegiatan ini Pak kita perlu merevisi program kerja pelaksanaan umum Pak yang lain dikarenakan ada pertimbangan dari aturan yang berlaku. Saya serahkan ininya Pak. Dapat saya jelaskan di sini Pak untuk revisi program kerja karena berdasarkan PKPT yang telah dilaksanakan itu evaluasi EPPD 2024 berdasarkan laporan LPPD tahun 2023 di mana tim evaluasi inspektorat telah melaksanakan bersama atau didampingi oleh BPKP yang merupakan Mendagri nomor 18 tahun 2020. Ini juga tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2009 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya yang menjadi krusial di sini adalah Pak, berdasarkan surat Mendagri yang baru kami terima Pak nomor 100.2.1.1984 otonomi daerah (ODA) perihal penyampaian pedoman dan evaluasi PPD tahun 2024 pelaksanaan EPPD di pelaksanaan berdasarkan tahun 2023. Jadi kita melaksanakan evaluasinya tahun 2024 berdasarkan laporan tahun 2023 Pak. Dan ini berdasarkan SPT yang telah Bapak keluarkan kemarin telah kami laksanakan Pak. Namun pada intinya dalam surat Mendagri yang kita terima ini Pak bahwa penetapan tim daerah paling lambat tanggal 28 Maret 2024 telah kita laksanakan. Kemudian pelaksanaan EPPD Kabupaten Kota ini melalui aplikasi Pak, aplikasi SILPPD. Dan hasil kita setelah rangkum itu harus ada di SILPD atau aplikasi tersebut paling lambat pada tanggal 31 Mei 2024. Penyampaian hasil EPPD Kabupaten Kota kepada tim nasional melalui Kemendagri paling lambat harus diterima tanggal 7 Juni Pak 2024. Nah, atas dasar tersebut Pak, saya ingin menyampaikan revisi Pak, bahwa kita perlu melakukan revisi jadwal Pak pada PKPT Inspektorat yang ada untuk tahun 2024 dikarenakan ada waktu yang harus kita selesaikan untuk pelaporan EPPD ini. Dan ini pun juga akan sudah saya sampaikan ke Bapak mengenai revisi program kerja dan lain-lain. Untuk itu saya mohon petunjuk dan saran lebih lanjut. Baik, memang saat ini tentunya kita wajib untuk menyelesaikan EPPD sesuai jadwal dan ketentuan yang sudah ada. Untuk revisi jadwal terhadap PKPT yang sudah ada agar disesuaikan bersama sistematis guna untuk terlaksananya PKPT Inspektorat. Baik. Kemudian segera buat revisi program wajib untuk dapat disepakati bersama. Baik Pak, terima kasih. Mungkin petunjuknya kami akan langsung melaksanakan tunjuk dan arahan dari Bapak. Terima kasih Pak. Baik Pak.
izin Pak, saya ingin menyampaikan hasil dari analisis mengenai standar pelayanan minimal yang ada di rumah sakit kita Pak, sesuai dengan surat perintah tugas yang Bapak berikan. Jadi bisa saya ingatkan sedikit Pak, dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, kita melihat ada beberapa jenis layanan dasar, tepatnya rumah sakit memiliki 12 layanan dasar Pak. Tapi ada 6 indikator yang tidak memenuhi target dari SPM yang telah ditentukan Pak di dalam dokumen perencanaan. Sehingga hal ini dapat kami lihat berdasarkan kondisi yang ada. Penyebabnya adalah satu, kualitas dan kuantitas dari SDM yang kurang maksimal di sana. Dua, sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga masih kami anggap belum mumpuni. Ketiga, manajemen dan evaluasi yang kurang optimal Pak. Artinya pengendalian internal mereka masih kurang berjalan. Nah, untuk itu Pak, ini ada peraturan Menteri Kesehatan yang mengisyaratkan tentang standar pelayanan minimal. Itu nomor 741 Menkes Rek 8 2008. Nah, untuk itu Pak, setelah kami lakukan analisis, setelah kami melihat adanya penyebab, mungkin ini kami mohon petunjuk dan arahan selanjutnya yang dapat Bapak berikan untuk kami, dan secara rincinya Pak, secara tertulisnya telah kami serahkan laporannya kepada Bapak. Mungkin itu Pak. Baik, untuk selanjutnya akan disesuaikan dan dilakukan pemeriksaan khusus ya, untuk pencapaian SPM sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik Pak. Ya, izin Pak. Ya. Baik, kalau itu Pak, mungkin segera akan kami naikkan program kerja Pak, program kerja berikut dengan kerangka acuannya, sekaligus kepada tim atau anggota tim yang akan ditugasi. Mungkin berkenan nanti Bapak untuk bisa mengoreksi atau bisa menambahkan. Demikian Pak, terima kasih Pak. Oke Pak. Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Gimana? Izin Pak, mungkin kehadiran saya di sini, saya ingin menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan, di mana kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih selama 7 hari kerja di OPD Bapak, dan akan kami jelaskan sedikit Pak mengenai perihal kondisi dan rekomendasi yang kami berikan untuk berjalannya kinerja lebih meningkat di hari-hari mendatang. Baik, sedikit boleh kami jelaskan Pak mengenai kondisi yang kami lihat oleh teman-teman pemeriksa, di mana masih terdapat kesalahan dalam menggunakan konsideran dalam mengeluarkan SK-SK terkait Pak. Nah, nanti bisa dilihat sendiri Pak, itu kan SK-SK dimaksud. Terus kemudian kepada kepengelolaan SDM juga belum dibagi berdasarkan
pendidikan formal atau kegiatan-kegiatan yang menunjang penugasannya Pak. Jadi mohon kedepannya nanti bisa Bapak berikan anggaran khusus untuk peningkatan SDM. Itu pun juga kami masukkan dalam rekomendasi. Kemudian di dalam pengelolaan keuangan kami menemukan ada beberapa hal di mana kegiatan dia tidak mentaati ketentuan standar harga. Standar harga ini tentu kita sudah tahu Pak, ada pergub kita mengenai standar harga satuan. Ini pun harusnya menjadi sebuah acuan dalam pengelolaan keuangan atau anggaran yang akan dilaksanakan. Kemudian dari itu juga Pak, kami juga melihat dari sisi ketaatan itu ada beberapa hal-hal terkait SPM Pak, standar pelayanan minimal, di mana pada saat kami melakukan uji petik di UPTD Pak, UPTD Samsat di bawah BPKD itu belum terpampang adanya maklumat yang dimana masyarakat bisa mengetahui bagaimana SOP yang kita punya, apa saja pelayanan, berapa tarif, dan bagaimana kita memiliki waktu untuk menyelesaikan pelayanan terhadap mereka. Ini saya ada, cuma mungkin belum diperbaharui Pak. Jadi mohon diperbaharui, karena berikut kita juga sudah memiliki perda mengenai retribusi yang baru, sehingga mungkin perlu ditingkatkan pemberitahuan atau informasi pelayanan dari kita kepada masyarakat yang mudah dilihat, yang mudah dijangkau oleh pihak mereka. Sementara untuk dari sisi aset Pak, aset kami melihat banyak sekali proses pencatatan Pak ya, pencatatan aset yang belum terinventarisir dengan baik. Masih banyak aset-aset yang berpindah tempat, tidak diketahui asal pembeliannya, kemudian jumlah yang ada dalam buku bendaharawan barang. Untuk dari sisi aset secara keseluruhan kami sudah membuat rekomendasi Pak, rekomendasi di mana nanti dalam pokok-pokok hasil pengawasan ini kami juga perlu jawaban dari Bapak, itu kan apa mungkin ada terjadi kendala atau mungkin memang terjadi kesalahan yang mengakibatkan sampai menjadi sebuah temuan. Mungkin itu dari kami Pak. Ya, saya mewakili seluruh tim. Terima kasih atas waktu dan seluruh pelayanan Pak, pelayanan yang diberikan kepada kami dalam hal dokumen-dokumen terkait yang kami butuhkan bisa tersaji dengan sangat lengkap. Untuk waktu pemeriksaan kami pun juga tidak terganggu dengan adanya gangguan-gangguan teknis Pak. Teknis untuk kerjasamanya ini saya ucapkan terima kasih. Kemudian itu Pak, untuk pokok-pokok hasil pemeriksaan ini setelah nanti mendapat klarifikasi dari Bapak, kami juga akan membuat laporan hasil pemeriksaan. Mudah-mudahan dalam laporan hasil pemeriksaan ini sudah ada hal-hal
hal yang memang dapat diperbaiki, Pak, dapat diperbaiki yang nantinya tidak akan mengganggu proses berjalannya tupoksi dan kinerja dari Bapak sebagai stakeholder dan BPKAD sebagai OPD terkait. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak, terima kasih banyak sudah memberikan penilaian dan nanti kami akan laporkan sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh Bapak dan tentunya akan kita tindak lanjut. Siap. Baik Pak Aban, mungkin ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kami tunggu Pak jawaban secara tertulis. Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, kami masih membuka ruang. Apabila mungkin bisa saja kami yang tidak menemukan dokumen atau kami sendiri yang kurang cukup untuk memotret kondisi yang ada, sementara sebenarnya kondisinya itu sudah sesuai. Maka dari itu saya mohon untuk bisa dengan segera juga Pak, melakukan konfirmasi sebelum kami melakukan penutupan laporan hasil pemeriksaan yang akan kami sampaikan ke Gubernur. Siap. Terima kasih Pak, mungkin saya permisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih atas kehadirannya. Memang sengaja kami bersurat ke Bapak untuk bisa hadir pada kesempatan ini guna kami dapat mengklarifikasi berdasarkan surat pengaduan Bapak yang ditujukan kepada kami untuk melihat sejauh mana dugaan intervensi dari kelulusan pegawai dengan perjanjian kerja atas nama Albert Horizon. Baik Pak, berdasarkan surat yang Bapak layangkan ke kami perihal pengaduan atas intervensi yang terjadi oleh klien Bapak dalam hal penerimaan P3K tenaga analisis kesehatan di Kabupaten Mukomuko. Jadi berdasarkan surat itu Pak, kami sudah mendapat disposisi dari Gubernur dalam bentuk surat perintah tugas dan sudah kami laksanakan Pak, dengan kami memanggil beberapa saja pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait ini ada seperti yang Bapak tuliskan dalam surat pengaduan tersebut bahwa klien Bapak lulus pada peringkat pertama dengan nilai tertinggi, namun di situ peringkat kedua dan peringkat ketiganya melakukan intervensi sehingga dampaknya merugikan dari klien Bapak. Intervensi yang dilakukan oleh pemenang kelulusan kedua dan ketiga ini sampai menurunkan BKSDM Pak di Mukomuko untuk menindaklanjuti, bahkan sempat meragukan tugas dari klien Bapak yang berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan harus sudah 2 tahun menjadi tenaga sukarela atau tenaga honorer tercatat di laboratorium puskesmas tersebut. Berdasarkan hasil yang kami dapati di lapangan dengan memanggil beberapa pihak-pihak terkait seperti kepala puskesmas, kemudian kepala akabit, kepala bidang pengembangan profesi BKSDM Kabupaten Mukomuko, memang
sangat jelas sudah Pak, bahwa pada saat kami ambil berita acara pemeriksaan, mereka sendiri mengakui memang cukup terganggu dengan adanya surat dari pemenang kedua dan pemenang ketiga, sehingga mereka pun sendiri juga mengadakan pemeriksaan internal Pak, pemeriksaan internal terhadap klien Bapak. Namun untuk klien Bapak sendiri sampai saat ini masih menjadi pemenang atau lulus peringkat tertinggi Pak, sesuai dengan surat keputusan Bupati yang sudah dikeluarkan. Kami juga melakukan pemeriksaan melalui data-data terkait dari klien Bapak, di mana memang keseluruhannya dan sudah diakui keabsahannya Pak oleh pihak BKSDM dan dilegalisasi oleh Kepala Puskesmas tempat klien Bapak melakukan tugasnya selama 2 tahun. Kemudian untuk selanjutnya Pak, kami belum berhasil memang untuk bisa memanggil atau meminta penjelasan atau klarifikasi dari pihak yang melakukan intervensi, karena 2 orang tersebut selalu tidak mau hadir pada saat kami panggil untuk dimintai keterangan. Namun pada dasarnya kami hanya melihat bukti-bukti, data, informasi yang ada di dalam BKSDM Muko-Muko, dan itu sudah menjadi sebuah patokan untuk kami bahwa klien Bapak memang sudah memenuhi syarat, utamanya telah bekerja sebagai analisis laboratorium selama 2 tahun. Dan artinya sudah memenuhi persyaratan Pak. Itu kan yang memang sebagai syarat utama di dalam pendaftaran calon P3K di bidang analisis kesehatan. Kami juga sudah melihat seluruh kegiatan yang ada, bukti-bukti yang ada, bahkan beberapa orang yang sangat tahu dengan klien Bapak yang menyatakan bahwa memang klien Bapak betul sebagai tenaga honorer analisis kesehatan di puskesmas tersebut, dan memang telah berjalan melaksanakan tugasnya selama 2 tahun lebih sebagai syarat mutlak dari peraturan Menteri Kesehatan. Jadi untuk itu Pak, saat ini kami hanya mengklarifikasi saja ke Bapak bahwasannya klien Bapak ini masih berstatus sebagai calon P3K dengan mendapatkan poin tertinggi yang lulus formasi. Itu pun juga kami sudah berkoordinasi dan mendapatkan informasi yang sangat valid dari pihak BKN Pak. Sehingga untuk seterusnya klien Bapak ini dinyatakan tidak bermasalah di dalam syarat dan apapun yang diadukan atau disangsikan oleh pihak-pihak luar. Nah, ini mungkin bisa saja Pak karena faktor persaingan dan lain sebagainya. Ada orang tidak senang karena memang dari formasi yang tersedia itu hanya 1 orang Pak, hanya 1 orang yang diterima di calon P3K sebagai analisis kesehatan. Jadi mungkin ini bisa saya klarifikasi, dan pihak klien Bapak ini nantinya dan insya Allah akan bisa menerima NI P3K-nya Pak, karena dari pihak BKN seperti yang saya sebutkan tadi juga tidak mempermasalahkan atau tidak ada masalah mengenai segala sesuatu syarat yang dimiliki oleh klien.
mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai klarifikasi ke Bapak, di mana Bapak sebagai pihak yang dipercayakan oleh Saudara Albert untuk melakukan pendampingan di dalam pengaduan ke kami di inspektorat. Mungkin demikian Pak, atau ada hal-hal yang mau disampaikan untuk bisa menjadi catatan kami atau seperti apa, silakan Pak. Atau kalau memang ada sesuatu lagi yang bisa membuat bukti-bukti lain yang memperkuat lagi, kami persilahkan. Terima kasih banyak Pak, terima kasih sekali lagi. Saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mengecek ulang di lapangan apakah nanti ada permasalahan atau tidak. Yang jelas pada hari ini saya cukup puas atas perhatian yang Bapak berikan kepada kami sebagai saudara yang sudah kita bantu. Ya, baik Pak. Intinya adalah ini semua sudah disahkan Pak, baik dengan keputusan Bupati dan pertek dari BKN ya, mengenai status dan ininya dari klien Bapak, sehingga mungkin saya klarifikasi permasalahan pengaduan Bapak ini. Mungkin itu saja Pak, ya, klarifikasi. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian dari pihak kepolisian, kejaksaan yang telah bersedia hadir pada hari ini memenuhi undangan dari kami, dari APIP, untuk kita saling bertukar pikiran. Dan di sini pun kami akan mencoba untuk berbicara mengenai program kerja APIP terhadap penanganan atau pemberantasan tindak pidana korupsi dan pungutan liar. Sebagaimana kita tahu Pak, program kerja pengawasan kami ini itu juga ada program kerja pengawasan terhadap pelayanan dasar, pelayanan masyarakat, ya, standar pelayanan minimal, di mana di situ juga kita akan melihat kategori pelayanan umum yang dilakukan. Pelayanan-pelayanan ini cenderung terdapat permasalahan atau pengaduan di mana terjadi kejadian-kejadian seperti pungutan liar. Nah, ini contohnya mungkin bisa kita lihat pelayanan di satu atap atau DTM PTSP. Nah, kadang-kadang orang datang ke sana, mereka tidak tahu, kemudian bisa saja di situ ada orang-orang tertentu yang memang tahu bagaimana kebutuhan mereka, sehingga mereka ditawari jasa-jasa untuk membantu. Ada juga memang dari sisi pegawai atau oknum-oknum pelayanan tersebut yang menawarkan jasa-jasa khusus dengan tarif di luar tarif yang berlaku guna untuk mempercepat proses dokumen yang diinginkan. Jadi untuk sementara ini saya hanya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa kami berencana untuk melakukan di tahap awal ini Pak, sosialisasi Pak. Kita sosialisasi kepada para dinas-dinas pelayanan umum, dan begitu di situ juga kita melihat secara langsung Pak bagaimana SOP mereka, bagaimana sistem mereka bekerja. Di kami juga ada standar pelayanan umum yang harus dipenuhi, seperti misalkan mereka harus memasang maklumat, mereka juga harus memasang SOP
dalam SOP juga itu nanti bisa diketahui tarif, berapa tarif yang dikenakan, berapa lama waktu proses. Nah, ini nanti yang akan kita lihat Pak, kita sosialisasikan. Untuk tahap pertama ini memang kami tidak mengadakan pemeriksaan, kita hanya bersifat preventif. Kita akan melakukan sosialisasi mungkin dengan kita melihat kelengkapan, kita melihat bagaimana proses bisnis atau kinerja mereka. Mungkin sementara itu ada yang mau ditambahkan dari pihak kepolisian atau dari pihak kejaksaan di dalam rencana program kerja APIP ini. Kami persilahkan kalau memang ada yang ingin ditanyakan mengenai apa-apa yang harus dipersiapkan atau bagaimana pelaksanaannya. Kalaupun memang dirasa cukup, nanti sudah kami bagikan Pak, program kerja kegiatan kami Pak, itu kan yang kami satukan atau memang itu dia sesuai dengan program kerja pengawasan kami untuk tahun anggaran ini. Nanti di situ tertera Pak pelaksanaan mulai dari sosialisasi seperti yang saya bilang, kemudian nanti kita melihat atau kita mengadakan evaluasi monitoring terhadap SPM, dokumen-dokumen SPM yang mereka sajikan ke perencanaan, terus standar pelayanan yang mereka berikan kita lihat langsung di lapangannya. Mungkin demikian Bapak-bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang dapat saya buat dan dapat saya sampaikan. Dalam kesempatan ini saya menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dan kelemahan dalam pembuatan video ini. Namun kiranya video ini dapat sebagai pemenuhan syarat saya bisa mendapatkan atau mengikuti iklan penjenjangan BPUPD Mania. BPUPD luar biasa.